wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah saya menyampaikan selingan materi tentang nilai tazkiyatun nafsi dalam ibadah korban, malam ini saya melanjutkan ciri-ciri hati yang mati atau ciri yang ke-9, kolbun mayit, hati yang mati. Ciri yang ke-9 ini adalah ananiyah. Ananiyah dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan egois. Egois, individualis, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan kesulitan orang lain. Itu ananiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ananiyah ini dalam bahasa keilmuan itu disebut egois, sikap tidak mau tahu, tidak peduli, atau masa bodoh terhadap keadaan dan kesulitan orang lain. Dua istilah ini ada di dalam sifat ananiyah. Ananiyah. Nah, bahkan masa bodoh terhadap keadaan dan kesulitan orang lain ini sampai pada sikap terhadap kesulitan yang dialami oleh kerabat dan keluarga sendiri. Jadi ananiyah ini tidak kenal nasab, tidak kenal struktur kekeluargaan. Kalau sudah muncul ananiyah ini, jangankan kepada orang lain, kepada keluarga dekat saja tega mentolo, ya, bahasa Indonesianya tega mentala itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kebangetan sekali itu ya. Nah, ananiyah termasuk ciri hati yang mati, yang tidak pernah iba terhadap penderitaan orang lain, tidak ada rasa empati terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kita sering mendengar kata-kata mati rasa, mati rasa. Jadi ada orang butuh ya nggak direken, ada orang sulit minta tolong juga nggak dihiraukan dan sebagainya. Itu ananiyah. Maka ananiyun merupakan akhlak tercela terhadap sesama yang sangat dilarang di dalam Islam, karena selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri, bahkan merupakan tanaman yang akan dipanen sendiri pada suatu hari nanti. Karena itu jangan sampai ceroboh di dalam mengelola hidup ini, terutama mengelola sikap. Jangan sampai ada ananiyah, karena orang yang ananiyah itu tidak hanya mensikapi orang lain dengan egois dan individualis, tapi yang perlu diwaspadai adalah itu tanaman, Pak. Dan setiap tanaman itu mesti panen.
Oleh karena itu Rasulullah menegaskan mayazra' yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam itu kebaikan, maka panennya mesti kebaikan. Kalau yang ditanam itu kejahatan, merugikan orang lain, ya nanti panennya juga seperti tanamannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan dalam surat Fussilat ayat 46, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Jadi Bapak Ibu, semua tanaman itu panennya sesuai dengan jenis tanaman itu. Kalau nanam mangga ya panennya buah mangga. Nggak mungkin nanam mangga panennya durian, itu nggak mungkin. Apalagi semangka berdaun sirih itu juga nggak mungkin itu. Tapi itu hanya lagu, nggak apa-apa, nggak merugikan siapa-siapa, nggak apa-apa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan keras. Sifat egois akan mendatangkan kehancuran bagi diri sendiri. Idza ra'aita sukhan muto'an wa huwa muttaba'an wa dunya mu'tsaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika binafsik. Jika engkau melihat kikir ditaati, kikir dituruti, malah dirawat kikir itu, hawa nafsu diikuti, dan kekaguman pemilik pendapat, jagalah dirimu dari kehancuran. Oleh karena itu, baik Al-Quran maupun hadis memberi larangan yang sangat keras kepada orang yang punya sifat anania, egois dan individualis. Bapak Ibu, ada film pendek pemenang hadiah Oscar. Ini filmnya, nanti Bapak Ibu bisa ini sifat egois ya. Masuk lift terakhir sudah overload, tidak mau tahu. Semua gelisah, dia nggak mau tahu. Ini sifat egois, anania, individualis. Nah, ada yang berlapang hati, yang sudah di tengah keluar.
Bapak Ibu, film dengan durasi 2 menit tadi itu hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk syuting dan berhasil sebagai film pendek pemenang Oscar. Film tanpa kata-kata namun berhasil menggambarkan kehidupan manusia masa kini. Masuk lift paling akhir sudah tahu ada alarm overload, masih saja membunyikan musik dan seperti tidak mau tahu, tidak peduli, padahal yang sudah di lift itu sudah lebih dulu kan. Dan sebanyak orang di lift itu, sebanyak itu urusan yang harus segera diselesaikan, sedangkan dia hanya mendengarkan musik. Nah, maka pesan moral yang dimuat di dalam film tadi itu adalah sifat anania, egois. Yang kedua, miskin etika, rendah sekali akhlaknya. Dan itu nempel, orang itu kalau egois secara otomatis akhlaknya rendah karena nggak peduli, nggak berempati. Padahal yang keluar tadi itu orang yang pakai kerek, pakai 2 tandu untuk jalan. Nah, dalam film itu tergambar mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian hilangnya sopan santun. Jadi remaja yang pakai handycam tadi itu luar biasa, tidak punya sopan santun. Kemudian selalu merasa benar padahal sudah dipeloroi banyak orang kan dalam lift itu. Tahu dipeloroi, dipecicili banyak orang. Tapi nggak ngereken, cuek aja gitu. Tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sudah banyak yang gelisah, ada yang lepas kacamata, ada yang macam-macam itu. Tidak mau mengalah. Sulit berbagi, bahkan berkorban untuk orang lain. Berat sekali untuk berbagi, berat sekali untuk berkorban demi orang lain. Dan hilangnya empati dan simpati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin film ini hanya sebuah tontonan, tapi bisa juga kita sebenarnya yang menjadi tokoh dalam film pendek itu. Film yang syarat dengan pesan moral untuk kita renungkan. Jadi melihat film itu jangan menikmati alurnya film dan hebatnya di dalam permainan film, tapi renungi, jangan-jangan yang memerankan itu saya gitu. Dan mungkin pada suatu ketika situasi dan kondisi mendesak, orang juga tidak segan-segan untuk berbuat anania itu, main serobot, main sliding, main tikam dan seterusnya. Itulah anania dan gambarannya sudah jelas. Sekarang Bapak Ibu, ciri-ciri sikap anania itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu, ada 11 ciri minimal. Pertama, selalu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah karena merasa paling benar. Nah, merasa paling itu di dalam akhlakus sayyi'ah, akhlak tercela, disebut ujub, bangga diri, merasa paling, apalagi merasa paling benar, maka yang lain harus salah, yang lain dianggap salah semua, tidak ada yang benar kecuali dirinya sendiri. Itu fatal dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mau memahami atau tidak mengindahkan perasaan orang lain, sehingga di dalam masyarakat kita itu sering dengar kata wong kok gak duwe perasaan. Pernah dengar kata-kata gitu, menungso kok gak duwe perasaan gitu. Karena apa? Ngomong sak ngomong itu nyelenget gitu loh, gatel ke kuping.
tapi yang bersangkutan gak rumongso kalau itu nyinggung perasaan orang, sampai orang yang tersinggung itu lah yo ngomong ngono kok ora duwe rumongso gitu. Muncul itu anania itu. Tidak peduli dengan orang lain namun menuntut orang lain peduli terhadap dirinya, itu kan egois. Dirinya minta dipedulikan tapi dirinya tidak pernah mau mempedulikan orang lain. Itu jelek sekali sikap itu, dan kotor jiwa orang kayak gitu, kotor. Nah, jadi kalau orang itu hanya menuntut untuk dipedulikan, terutama hak-haknya untuk dipenuhi, tapi tidak pernah memenuhi hak orang lain. Misalnya dalam kehidupan suami istri, kalau antara suami istri itu cuma menuntut hak, tidak mengedepankan kewajiban, alamat ananiah mewarnai kehidupan berumah tangga. Mana hakku? Ini kan hakku. Yang dibicarakan tuh cuman hak. Padahal di dalam Islam itu yang dikedepankan itu kewajiban asasi, baru mendapat hak asasi. Karena itu Islam mengajarkan menghormati kewajiban. Orang yang menunaikan kewajiban otomatis akan menuai hak. Tapi kalau orang menuntut hak, belum tentu setelah haknya ditunaikan mau menunaikan kewajibannya. Karena itu sesungguhnya hidup ini jangan menuntut hak, tapi kedepankan kewajiban. Orang yang melakukan kewajiban otomatis akan menerima hak. Pembantu rumah tangga menunaikan kewajiban dari majikan, akhir bulan dapat haknya gaji. Tapi kalau pembantu nuntut gajinya dulu, nah itu biasanya terus malas nyambut gawe. Karena itu sesungguhnya di dalam Islam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sesungguhnya untuk menekan anania itu. Allah ngajari kita na'budu dulu baru mendapat nasta'in. Kita kan sering mengucapkan ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, melaksanakan kewajiban dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka otomatis kalau hamba ini menyembah Allah, otomatis akan ditolong oleh Allah. Nah, kalau menuntut pertolongan tidak menunaikan kewajiban terhadap Allah, nah bagaimana Allah nolong? Karena itu kalau doa-doa belum kunjung dikabulkan, harus lebih dulu muhasabah. Jangan suudzon dulu kepada Allah. Muhasabah, kewajiban ini sudah saya tunaikan belum? Sehingga kalau sudah menunaikan kewajiban, punya hak untuk mendapat pertolongan dari Allah. Nah, orang anania tidak demikian, Bapak Ibu, tidak demikian. Yang keempat, tidak mau menerima kritik dari orang lain. Namun uniknya, hobi mengkritik orang. Ini kan uelek wong gak ini. Jadi di mana-mana ngecemes saya. Tahu ngecemes? Ember ya terus. Di mana-mana, dikit-dikit ngeritik, tapi dikritik nggak mau, ngamuk-ngamuk, itu sungute metu itu. Nah, itu anania, itu mau menang sendiri, sering menyakiti hati orang lain, menyinggung perasaan orang lain, itu hobinya itu begitu. Maka jelek sekali sikap kayak gini nih. Yang keenam, berbuat untuk dirinya sendiri dengan berbagai cara sampai menghalalkan segala cara. Nah, itu egois, itu anania. Maka menghalalkan segala cara sesungguhnya merugikan diri sendiri. Karena pada akhirnya siapa yang menanam pasti panen. Termasuk korupsi itu anania, Bapak Ibu. Karena mengambil yang bukan haknya, tidak peduli dengan rakyatnya, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Apa ada korupsi untuk kemaslahatan umat itu? Tidak ada.
korupsi sekian triliun untuk kemaslahatan umat. Ya omong kosong, Pak. Ya kadang nekat korupsi masih dihukum gak popong kok akeh susue kan sih itu. Dihukum 3 tahun ndak apa-apa, susue sih akeh itu kan begitu biasanya. Nah kemudian tidak suka atau jarang menolong orang lain. Kalaupun menolong cenderung terpaksa dan menghitung untuk untung dan ruginya. Maaf, salah ketik itu. Jadi mau nolong itu ngitung, jelimet pakai kalkulator itu. Untuk ngitung untung dan ruginya. Nah, Bapak Ibu, gemar mencari kambing hitam untuk menghindari kesalahan, sulit mengakui kesalahan sehingga kesalahan senantiasa ditimpakan kepada orang lain. Ini ciri-ciri orang yang punya hati mati, namanya anania itu, egois dan individualis. Nah, yang ke-10, sulit diajak bekerja sama dalam segala hal. Ya, karena inginnya ya individualis, jadi mementingkan diri sendiri, diurus diri sendiri dan sebagainya, ngurus diri sendiri dan sebagainya. Bapak Ibu, yang ke-11, cenderung memunculkan sifat kikir. Jadi kalau orang itu egois, individualis, muncul sifat jelek namanya kikir, bakhil alias cetil. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada penelitian menarik yang hasilnya seperti ini. Jadi ada sebuah penelitian yang dipublish dalam jurnal Appetite, mengaitkan antara kebiasaan berbagi makanan saat kecil ternyata mempengaruhi seseorang saat dewasa. Kebiasaan memberi itu akan menjauhkan seseorang dari sikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Peneliti dari University of Antwerp, Belgia, dalam riset ini melakukan survei terhadap 466 pelajar. Setiap partisipan ditanya seberapa sering mereka makan di rumah ketika masih anak-anak dan perilaku prososial, altruistik, peduli ya, mereka saat itu. Hasilnya cukup mengejutkan. Mereka yang lebih sering makan bersama orang lain serta berbagi makanan lebih banyak melakukan perbuatan baik di masa remajanya, mulai dari menawarkan kursi di transportasi umum, membantu teman sampai menjadi relawan gitu ya. Nah, menurut Charlotte de Becker, pemimpin penelitian ini, berbagi makanan membuat orang berpikir tentang keadilan. Berbagi makanan mengajarkan tentang keadilan, melayani, tidak mengambil makanan sesuai keinginan. Terang de Becker seperti dilansir dalam laman Times pada Selasa tahun 2014. Sementara itu, kikir bersifat antisosial, membuat seseorang bersifat acuh dan tidak punya empati pada orang lain dan lingkungannya. Kikir membuat seseorang lebih peduli pada dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Kehangatan hubungan sesama saudara akan hancur oleh sifat kikir. Kikir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terlampau hemat memakai harta bendanya, yang disebut dengan pelit itu. Sifat pelit ini tentu dapat menghalangi kita untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban bersifat harta, benda, atau jasa. Jadi orang bakhil itu tidak hanya berurusan dengan harta, dengan jasa pun juga pelit ya. Dengan benda juga pelit.
Dan sesungguhnya kalau mau jujur, orang kikir itu sama dengan mengkikiri dirinya sendiri. Orang bakhil itu sama dengan membakhili dirinya sendiri. Karena sebelum berbuat bakhil terhadap orang lain, lebih dulu dia membakhili dirinya sendiri. Dan itu kerugian. Kenapa? Semua yang kita bagikan kepada siapapun atas panggilan sifat dermawan, itu tidak ada yang hilang. Kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, nggak ada yang hilang, Pak. Semua akan disimpan oleh Allah dan nanti akan dikembalikan kepada kita saat kita butuh dengan pengembalian yang berlipat ganda. Itulah dermawan. Jadi semua pemberian kita kepada siapapun tidak ada yang hilang, Pak. Oleh Allah disimpan. Dan karenanya orang itu kalau bakhil terhadap orang lain, sesungguhnya nanti nggak ada tanaman yang bisa dipetik. Maka sesungguhnya orang yang kita dermawani itu berjasa, mau menerima kedermawanan kita. Karena Rasulullah pernah mengingatkan, waspada, pada suatu saat nanti banyak orang yang tidak lagi mau menerima kebaikan kita. Karena apa? Mereka sudah nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah keselamatan saat menghadapi fitnah akhir zaman. Karena itu kalau masih ada orang yang menjadi objek kebaikan kita, itu bersyukur. Masih ada media untuk menyimpan kebaikan kita lewat orang yang terima. Dan simpanan itu kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan lagi kepada kita saat kita butuh. Karena itu ibu bapak sekalian, contoh kecil ya. Karena itu contoh kecil, kalau makan malam itu lebih, semua anggota keluarga sudah kenyang semua, bapak ibu tanya, masih ada yang mau makan lagi? Oh sudah Pak, sudah kenyang, udah. Akan menjadi pribadi dermawan dan beruntung sekali kalau segera bersikap untuk disimpan di kulkas akhirat, yaitu perutnya orang lapar di malam itu kulkas akhirat. Kemas sisa makanan itu yang bagus, dikemas yang bagus. Kalau kurang lauknya ya diceplokkan telur ya, kalau ada apa di kulkas ya disempurnakan sehingga layak diberikan orang. Itu simpanan kita. Namun yang sering terjadi, kalau makanan di meja sudah makan semua, terus sisanya banyak, yang muncul kan cepet masukkan kulkas biar tidak bau, biar tidak basi. Wah, ceket-ceket dimasukkan kulkas. Besok melijo datang, semua yang dibawa melijo dibeli, dimasak lezat, turah lagi, cepet masukkan kulkas. Hari ketiga masak lagi, malah belinya ke mall bawa pickup. Oh, misal saja kan boleh, misal saja bawa pickup, dimasak istimewa, turah lagi, cepet lebok nih kulkas. Padahal yang dimasukkan kulkas 3 hari yang lalu itu belum dimakan. Kenapa tidak dimasukkan kulkas akhirat saja? Dan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami dan pernah merasakan, kita ini kalau gemar memberi, kadang sebelum kita memberi, baru berniat memberi, sudah ada rezeki yang datang ke tempat kita. Pasti Bapak Ibu mengalami, pasti. Dalam sepanjang hidup kita pasti ngalami. Kita ini baru berniat, ini tak siapkan di sini ya, nanti kalau orangnya lewat akan saya berikan. Kadang belum sempat ngasih,
kita sudah didatangi rezeki dari berbagai pihak. Itu baru di dunia sudah mayazro yaksud, barang siapa yang menanam pasti panen, apalagi di akhirat nanti. Karena itu pembiasaan sejak kecil untuk dilatih dermawan itu penting agar dewasa tidak sampai dikuasai sifat bakhil, kikir, cetil alias medit. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kikir itu harus dijauhkan diri dari diri kita. Hal ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya At-Tibbu Ar-Ruhi yang mendefinisikan kikir sebagai sifat enggan menunaikan kewajiban baik bersifat harta, benda maupun jasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut seorang pakar yang bernama F. Diane Butt, seorang psikolog, pelit atau kikir memiliki dua karakteristik yang terkait, yaitu terlalu mementingkan dirinya sendiri atau egois, dan apatis atau tidak memiliki kesadaran atau perasaan untuk membantu orang lain. Jadi sudah mementingkan diri sendiri, enggan bantu orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal idwan. Nah, kita sering mendengar ya, orang disarankan untuk tolonglah dibantu saudaramu kan kekurangan. Lah kok enak jaluk bantuan orang nyambut gawe. Sering kali gitu kan. Nah, ngumpulno rezeki yang ngelang-ngelang dikekno wong, padahal itu keluarganya sendiri. Di mana keluarga yang du'afa itu menjadi tanggung jawab keluarga yang diberi kemampuan oleh Allah. Apalagi du'afanya itu karena cacat fisik, itu menjadi tanggung jawab yang berada. Karena itu Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Kiat Mengentas Kemiskinan itu pertama kali yang harus dilakukan untuk meminimalisir kemiskinan adalah kepedulian orang kaya terhadap kerabat dekatnya sendiri. Kasih itu pancing untuk mengail ikan, kasih itu jala untuk menjala ikan, kasih itu jaring untuk menjaring ikan. Jangan dibilang enak men jaluk toh itu. Kalimat itu sebaiknya tidak usah dikeluarkan, biar tidak nambah beban. Nah, menurut Diane Butt, orang-orang seperti ini tidak akan membutuhkan orang lain kalau mereka sendiri tidak punya kebutuhan kepada orang lain tersebut. Dampak dua karakteristik tersebut dapat menjadi awal mula munculnya sifat kikir atau pelit pada seseorang seperti yang telah diungkapkan di atas tadi. Jadi nyata sekali karena ini hasil penelitian, Pak. Penelitian lapangan. Maka bagus sekali kalau kita punya anak cucu, kalau ulang tahun itu sesekali diajak ke panti asuhan untuk makan bersama dengan anak panti, sesekali diajak ke YPAC untuk ndudut rasa. Nah, perhatikan itu, seusia kamu makan saja nggak bisa kalau nggak dilayani makan, mandi saja perlu dimandikan. Ada yang cacat lisannya, ada yang cacat fisiknya, untuk ngerogoh rasanya anak kita agar lahir empati, simpati, dan peduli, tidak asosial, tidak anti kehidupan sosial. Karena itu ya, kalau ulang tahun itu jangan cuman diajak nyanyi saja sama tiup lilin. Kalau hanya nyanyi sama tiup lilin itu loh, pendidikan akhlaknya di mana? Ya.
Sesekali anak-anak yatim diundanglah 10-15 anak ke rumah. Yuk kita doa bersama. Ini saudaramu lagi ulang tahun, genap usianya sekian. Ayo doa agar dikarunia usia yang panjang, barokah, manfaat dan maslahah. Doa, bukan cuma nyanyi sama tiup lilin. Nyanyinya panjang umurnya lagi. Apa dengan nyanyi itu terus umurnya bisa panjang begitu? Doa itu loh. Allahumma tawil umurana wa saqih ajsadana wa nawir qulubana dan seterusnya itu. Kemudian setelah nyanyi tiup lilin. Kenapa enggak tiup api unggun pisan gitu? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini buah dari ananiyah, egois dan individualis melahirkan sikap kikir dan ini apatis, cuek, berbahaya sekali. Itulah ciri-ciri, 11 ciri orang yang punya sifat ananiyah itu. Bapak Ibu, akibat ananiyah apa? 1, merusak tali persaudaraan karena sifat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Yang kedua, memutuskan hubungan silaturahim dengan sesamanya karena enggan untuk bersilaturahim dan suka jika orang bersilaturahim kepadanya. Jadi senang menerima pemberian orang tapi tidak punya hobi memberi. Nah, itulah ananiyah. Karena itu saya pernah nyampaikan bahwa syariat korban itu harusnya membangun rasa cinta berkorban demi yang maha mencintai. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu taat, diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan putranya pun taat, siap disembelih, kemudian oleh Allah diganti dengan binatang, maka kita yang tidak diperintahkan menyembelih anak keturunan kita tapi menyembelih binatang, mestinya tumbuhkan rasa cinta berkorban demi mentaati yang maha mencintai kita. Maka jadilah orang yang senang berkorban untuk orang lain, jangan menjadi orang yang senang menikmati pengorbanan orang lain, apalagi senang mengorbankan orang lain. Nah, sekarang yang kita saksikan kan yang nomor 3 itu, senang mengorbankan orang lain. Nah, sehingga sekarang banyak kambing putih dihitamkan, namanya kambing hitam, ya. Sehingga sekarang sulit mencari kambing putih karena sudah dicat jadi hitam semua, sehingga kambing hitam. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan hanya senang menerima pemberian, tapi tumbuhkan kesadaran untuk senang memberi, senang berbagi, ya. Berbagi, orang berbagi itu tidak akan rugi, Pak. Tidak akan rugi. Yang ketiga, jauhi orang dan teman-teman, dijauhi, ya maaf ini akibatnya, dijauhi orang dan teman-temannya karena menimbulkan berbagai persoalan, ya, merusak kehangatan dalam aktivitas sosial. Jadi orang anania itu sedikit konconya, kalaupun punya konco ya satu kualitas dengan sifat ananianya, sehingga tumbuh oleh tutup. Pernah dengar kata tumbuh oleh tutup? Klop sudah. Jadi wataknya anania ketemu dengan teman-teman juga sekualitas, klop, jadi jamaah anania. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
dalam aktivitas sosial kita mesti menunjukkan watak sosial, jangan bersikap asosial, karena kita sebagai makhluk sosial, maka ya harus berinteraksi, berkomunikasi, berbagi, berempati, bersimpati, dan seterusnya. Dan itu sekali lagi tanaman. Kalau kita ini ramah dengan orang, insya Allah di mana-mana diramai orang. Kalau kita ini cuek dengan orang, maka di mana-mana dicuekin orang, ya, dan seterusnya. Itu konsekuensi sebagai makhluk sosial. Yang keempat, dampak ananiah adalah menimbulkan kebencian, pertengkaran, bahkan permusuhan. Ya. Karena naluri manusia itu sama, Bapak Ibu, sama. Yaitu apa? Butuh dicintai dan butuh mencintai. Kalau sampai hidup saling membenci, mesti sakit itu. Dan untuk apa? Merawat penyakit. Yang dirawat itu mesti sehat, bukan penyakit. Nah, kebencian itu penyakit, menyayangi itu sehat. Maka hidup ini harus saling menyayangi, mencintai. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Nah, orang itu kalau punya musuh itu nggak pernah tenang. Rasa permusuhan itu menyiksa. Karena apa? Begitu orang bermusuhan mesti saling membenci, Pak. Nggak ada ceritanya orang bermusuhan saling menyayangi, itu loh, nggak ada. Cari kamus dimanapun, orang bermusuhan itu mesti saling membenci. Nah, membenci itu sakit. Jangankan membenci, punya musuh aja sakit kok. Kalau simpangan gitu cari jalan alternatif toh, karena nggak mau simpangan sama musuhnya. Kalaupun terpaksa, hiasannya pelerak-pelerok, mencap-mencap, seledat-seledot. 3 serangkai itu. 3 serangkai orang yang bermusuhan itu begitu. Pelerak, pelerok, seledat-seledot, mencap. Nggak enak orang punya musuh itu. Mau ketemu nggak mau, wong dengar suaranya saja munek-munek kok. Itu kalau punya musuh. Tapi kalau nggak punya musuh, damai sekali, Pak, nggak ada masalah. Mau ketemu dimanapun siap, simpangan dimanapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu jabat tangan, cipika-cipiki ditambah cipidok itu, jadi lengkap itu. Udah itu. Ya, tapi kalau punya musuh, waduh, mesti kebencian mewarnai, terus sering-sering tersinggung, terus pertengkaran, terus mengabadikan permusuhan, lantas muncul rasa dendam. Wah, terus sumpahnya sampai 7 keturunan tidak akan saya maafkan gitu. Muncul kalimat lain, dadio godhong rata suwe, dadio banyu rata ciduk, lainnya dadi opo. Nah, jadi repot orang anania itu, Pak. Tidak hanya merepotkan orang lain, tapi merepotkan dirinya sendiri, karena dampaknya itu menimbulkan kebencian, permusuhan. Karena itu menyiksa sekali. Yang kelima, berdosa di sisi Allah, karena sifat itu tidak baik dan dilarang dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian jangan saling mendengki, jangan saling najas. Najas itu mencari-cari aib, kekurangan, kelemahan orang lain, sibuk metani aibnya orang. Orang petan itu tidak hanya nemukan kutu, tapi kor dan lingsonya pun juga kena. Pernah dulu waktu kecil saya itu lihat orang petan itu kayak kereta api itu, Pak. Kayak kereta api pakai gerbong banyak, berderet-deret dan mesti ngobrol gitu loh. Jadi
Orang Petan itu tidak hanya nemukan kutu, tapi kor dan lingsonya pun dibabat habis. Nah, itu tajasus, najas. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzoliminya, tidak boleh mentelantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap orang muslim haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya atas muslim yang lain. Nah, ini terapi dari Rasulullah agar kita tidak memiliki sifat anania. Nah, sekarang terakhir, bagaimana cara menghindari perilaku anania? Selalu berusaha untuk saling tolong menolong dan menghindari perilaku egois. Yang kedua, menyadari bahwa anania adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah agar terhindar dari sifat anania. Salah satunya ini Bapak Ibu, ini sudah Bapak Ibu amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Di sini ada wal bukhli, itu anania, itu egois, itu individualis, itu apatis ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Yang terakhir, yang kelima, yang keempat, menyadari bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama. Tidak boleh saling mengambil hak orang lain dengan cara apapun. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh akan membuat kita terhindar dari sifat anania. Itulah yang dapat saya antarkan dalam kesempatan ini. Untuk ciri yang ke-10 dan sampai 12 kalau nggak salah akan kita tuntaskan pada jadwal kajian berikutnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah nggak ada ya. Tadi banyak yang manduk-manduk. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan ketekunannya di dalam taklim ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita kaji bersama pada malam hari ini. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.